Menjadi dewasa bukan soal usia, namun soal mental, tentang bagaimana kamu mengontrol emosi ketika dilanda sebuah masalah, tentang bagaimana kamu berpikir lebih luas ketika dalam keadaan sempit, tentang bagaimana kamu belajar bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Dan menjadi dewasa itu bukan sesuatu yang otomatis dapat didapat, tapi sesuatu hal yang dilatih dari setiap perjalanan yang sudah berhasil dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sudah terlatih dari keadaan tertatih. Di video ini kita bakalan ngomongin tentang kenyataan yang sedang kalian alami, tentunya tidak lain dan tidak bukan yaitu cara menghadapi kenyataan pahit setelah dewasa. Menjadi dewasa itu dimana segala periode-periodenya akan bertemu tantangan baru, dimana jalan keluarnya selalu ada tentang sebuah pemakluman. Memaklumi bahwa diri kita punya kekurangan dan tak harus menjadi sempurna, seperti beberapa hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Jelas tidak selalu mudah dan tidak apa jika sesekali mengeluh, maka tandanya kita sudah mengupayakan sebaik yang kita mampu. Namun jangan sampai tenggelam pada situasi ini karena perjalanan masih sangat panjang. Dan ya memang ada saatnya kita bingung, berkecil hati dan ingin menyerah. Tak bisa memainkan sesuatu dengan baik menjadi sebuah cerita yang dapat mematahkan kita. Namun punggung manusia dewasa ternyata bisa menjadi kuat bahkan setelah melewati fase-fase tersebut. Semoga tidak menyerah dan perlu diingat bahwa bagian hidup juga tentang perjuangan dan pemakluman. Namun ada beberapa cara mengatasi hal tersebut dan yang pertama adalah kita semua tahu bahwa hidup dewasa tidaklah mudah. Seringkali kita mengalami kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Namun hal yang penting harus kita lakukan adalah menerima kenyataan tersebut dengan bijak. Mengapa demikian? Pertama-tama, menerima kenyataan adalah langkah penting dalam memulai proses pemulihan. Dengan menerima kenyataan, kita memperoleh kekuatan untuk mengatasi masalah dan mencari solusi. Jangan menolak kenyataan hanya karena kita tidak suka, karena hal tersebut hanya akan membuat kita terjebak dalam kebingungan dan ketidakpastian. Yang kedua adalah menerima kenyataan, membantu kita menghargai hidup ini lebih banyak. Dalam hidup tidak selalu tentang sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Namun, jika kita mampu menerima kenyataan, kita dapat lebih menghargai setiap momen dalam hidup kita, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak. Dan yang terakhir, menerima kenyataan juga membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih matang. Kita belajar dari pengalaman dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam hidup. Dengan demikian, kita menjadi lebih kuat dan siap menerima tantangan hidup yang lebih besar. Jadi, mari kita terima kenyataan dengan bijak melalui belajar dari pengalaman hidup kita. Dengan menerima kenyataan, kita dapat melangkah maju dan hidup mencapai potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Dalam hidup ini seringkali kita mengalami situasi yang sulit dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan itu adalah hal yang sangat normal. Namun kita terkadang perlu dukungan dan perspektif dari orang yang kita percayai untuk membantu dan mengatasi situasi tersebut. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang kita percayai, kita dapat merasa lebih nyaman dan terbuka. Kita dapat berbicara dengan jujur tentang perasaan kita dan mendapatkan masukan yang berharga. Orang yang kita percayai juga bisa memberi kita perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda juga. Selain itu, berbicara dengan seseorang yang kita percayai juga dapat membantu kita merasa lebih tenang dan terlepas dari stres yang kita rasakan. Kita tidak perlu merasa sendirian dan terisolasi dalam menghadapi kenyataan yang pahit. Namun pastikan untuk memilih orang yang tepat untuk dijadikan tempat kita bercerita atau berkeluh kesah. Pilihlah orang yang Anda percayai dan yang dapat memberikan masukan yang berguna. Selain itu, berbicara dengan orang yang kita percayai juga harus diiringi dengan sikap terbuka dan menerima masukan yang diberikan. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta saran dalam menghadapi situasi yang sulit. Dukungan dari orang terdekat dapat membantu kita mengatasi masalah dan membawa kita menuju kesuksesan dalam hidup. Yang keempat adalah fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Saat kita memasuki usia dewasa, seringkali kita mengalami situasi yang tidak seperti kita harapkan dan tidak dapat kita kendalikan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa ada hal-hal yang masih dapat kita kendalikan dalam hidup ini. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, kita dapat mempertahankan kekuatan dan mengatasi situasi yang sulit. Fokus pada hal yang dapat dikendalikan membantu kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan dan kebingungan, karena kita memilih untuk memusatkan perhatian pada hal yang dapat kita ubah.
Hal yang dapat kita kendalikan meliputi pikiran, tindakan, dan respon kita terhadap situasi yang sedang kita alami. Kita dapat mengontrol pikiran kita dengan menghindari pikiran negatif dan merubah pola pikir kita menjadi lebih positif. Kita dapat mengendalikan tindakan dengan membuat keputusan yang tepat dan bertindak dengan bijak. Kita juga dapat mengendalikan respon kita terhadap situasi dengan menempatkan emosi kita pada posisi yang lebih baik dan tidak terlalu merespon emosi negatif. Dengan fokus pada hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Kita dapat menempatkan energi dan waktu pada hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari kita fokus pada hal yang dapat dikendalikan dalam menghadapi kenyataan setelah dewasa ini. Dengan fokus pada hal-hal tersebut, kita dapat mengendalikan hidup kita dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Yang kelima adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan. Seringkali kita mengalami tekanan dan stres yang besar, dan kita membutuhkan waktu untuk bersantai dan menikmati kegiatan yang menyenangkan. Melakukan kegiatan yang menyenangkan adalah penting, karena itu membantu kita untuk melepaskan stres dan merasa lebih baik. Kegiatan yang menyenangkan dapat berupa hobi, olahraga, pergi ke bioskop, berkumpul dengan teman-teman, atau melakukan hal-hal lain yang membuat kita senang. Dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, kita dapat merasa lebih bahagia dan lebih produktif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan yang menyenangkan juga dapat membantu kita untuk mengembangkan kreativitas dan memperluas wawasan kita. Kegiatan yang menyenangkan dapat membantu kita untuk mengatasi masalah dan mencari solusi yang kreatif. Kegiatan yang menyenangkan juga dapat membantu kita untuk memperluas jaringan sosial kita dan memperoleh teman-teman baru. Dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, kita dapat melepaskan stres dan merasa lebih baik. Teruslah mengejar kebahagiaan dan mencari kegiatan yang membuat kita senang. Yang keenam adalah belajar dari pengalaman. Kita semua seringkali menghadapi kegagalan, tantangan, dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun, daripada kita meratapi kegagalan dan menghindari tantangan, kita sebaiknya mempelajari pelajaran dari pengalaman tersebut. Belajar dari pengalaman adalah hal yang sangat penting karena itu membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita mempelajari pelajaran dari sebuah pengalaman, kita dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang lebih baru. Belajar dari pengalaman juga membantu kita untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian kita dan menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi kenyataan setelah dewasa ini. Namun, untuk belajar dari pengalaman, kita harus memiliki kemauan untuk mengakui kesalahan dan menerima kritik dan saran. Kita harus terbuka terhadap umpan balik dan mencari solusi untuk mengatasi kesulitan yang telah kita hadapi. Kita juga harus belajar untuk memaafkan diri kita sendiri dan orang lain dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi. Dengan belajar dari pengalaman, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih baik. Teruslah mencari pelajaran dari setiap pengalaman, baik itu positif ataupun negatif, dan teruslah maju untuk menuju tujuan. Selanjutnya yang ketujuh adalah berpikir positif. Ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup, seringkali kita merasa putus asa ataupun mudah menyerah. Namun, jika kita bisa mempraktekkan untuk berpikir positif, maka kita akan lebih siap, lebih mampu dalam menghadapi situasi yang lebih sulit. Berpikir positif adalah tentang melihat sisi baik dari segala hal. Alih-alih berfokus pada masalah atau kekurangan, kita harus mencari cara untuk memperbaiki situasi dan berfokus pada solusi. Dengan berpikir positif, kita bisa mempertahankan semangat dan motivasi, bahkan dalam situasi yang sulit. Berpikir positif juga membantu kita untuk merasa lebih baik dan lebih damai. Ketika kita merasa bahagia, kita lebih mampu mengatasi kesulitan dan tantangan. Berpikir positif juga membantu kita untuk merasa lebih terhubung dengan orang-orang lain, karena orang yang berpikir positif seringkali lebih optimis dan memancarkan energi positif. Dan tentu saja mempraktikkan berpikir positif tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita terjebak dalam pola pikir negatif atau mengalami kesulitan yang sulit diatasi. Namun dengan latihan dan kesabaran kita dapat belajar untuk mempraktikkan berpikir positif dan memperbaiki kemampuan kita dalam menghadapi kenyataan setelah dewasa ini. Dan ingatlah untuk selalu mencari sisi baik dari segala hal. Fokus pada solusi dan mempertahankan semangat dan motivasi, bahkan dalam situasi yang sulit. Yang kedelapan adalah mengambil tindakan. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit atau tantangan, kita seringkali merasa tidak tahu harus berbuat apa. Namun, hanya dengan mengambil tindakan, kita dapat bergerak maju dan mengatasi situasi tersebut. Mengambil tindakan adalah tentang bagaimana mengambil langkah konkret untuk mencapai tujuan atau memperbaiki situasi.
Ini bisa berarti mengambil resiko, melakukan perubahan, atau mencoba sesuatu yang baru. Dengan mengambil tindakan, kita dapat membawa perubahan positif dalam hidup kita dan mengatasi kenyataan yang lebih sulit tentunya. Namun mengambil tindakan tidak selalu mudah. Kadang-kadang kita merasa takut atau ragu-ragu atau tidak yakin apa yang harus dilakukan. Namun, dengan kesabaran dan tekad kita bisa belajar untuk mengambil tindakan dan mengatasi situasi yang lebih sulit. Ingatlah bahwa mengambil tindakan tidak selalu mudah, tetapi hanya dengan melangkah maju dan mencoba, kita bisa mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Nah, itulah pembahasan singkat kita hari ini. Lantas, menurut kalian, apakah kenyataan pahit setelah dewasa ini mampu kalian hadapi dengan baik? Dan coba tulis di kolom komentar ini apa saja hal yang saat ini masih belum dapat kalian lakukan dalam proses pendewasaan. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.